Yo, balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk kita semuanya. Dan laptop yang akan kita bahas hari ini nggak jauh-jauh dari tema kemerdekaan, yaitu menurut kita ini laptop yang udah sangat capable banget dan bisa bikin kalian merdeka ngelakuin apapun itu aktivitas kalian tanpa ada hambatan sedikit pun. Udah penasaran nih laptop apa dan performanya kayak gimana? Langsung kita tonton videonya terlebih dahulu. Ini adalah Lenovo IdeaPad Flex 5 14i AU7 dengan prosesor Intel Core i3 1215U. Tersedia juga untuk opsi dalam Intel Core i5 generasi ke-12 tentunya dengan harga yang lebih mahal. Menggunakan operating system Windows 11 tentunya dan dibekali juga dengan Office Home Student 2021. Untuk harga normalnya ini ada di Rp10.799.000. Dibekali garansi 2 tahun dan dilengkapi juga dengan Accidental Damage Protection serta Lenovo Premium Care. Dan perbedaan dari segi desain dibandingkan generasi sebelumnya adalah bagian sudut-sudutnya yang sekarang lebih tumpul dan dibuat lebih membulat. Notch untuk webcam juga ada perbedaan, agak timbul ke atas, ini jadi lebih mirip sama IdeaPad biasa dan juga seri Yoga dibandingkan di generasi sebelumnya yang dibikin lebih rata aja. Untuk material bodi juga sebagian besar masih menggunakan aluminium dan dimensinya dari 31,3 x 22,4 cm, ketebalan 1,7 cm, serta bobot di 1,5 kg membuat laptop ini tuh sangat ringkas dan mudah untuk kalian bawa kemana-mana untuk melakukan kegiatan apa saja. Jadi untuk skor desain kita bisa berikan skor 8 poin. Lanjut ke bagian layarnya, dia berukuran 14 inch dengan resolusinya WUXGA alias Full HD Plus 1920 x 1200 pixel, artinya dia punya aspek rasio 16:10. Dan panelnya menggunakan IPS dan sudah touchscreen dengan 10 point multi-touch, serta ada lapisan glossy-nya menggunakan lapisan kaca. Untuk tingkat kecerahannya di 300 nits untuk maksimumnya dan refresh rate layar di 60 Hz. Tapi sayangnya untuk color gamut kita nggak bisa menemukan informasi apa-apa terkait berapa persen untuk color gamutnya ini sendiri. Tapi kalau kita lihat dari gambarnya sini sudah cukup bagus. Jadi asumsi kita dia ada di sekitar 72% NTSC alias sekitar 100% sRGB. Tapi untuk kalian yang punya informasi lebih lanjut silahkan bisa komentar di kolom komentar di bawah. Jadi kalau asumsi kita benar, kita bisa berikan skor display ini di 8,5 poin. Untuk portnya di sini kalian dapatkan yang cukup lengkap. Untuk Type-C udah Thunderbolt 4 dan kalian disediakan juga untuk SD card reader yang full size. Jadi ini memudahkan banget untuk kalian bisa memindahkan file dari kamera DSLR kalian ke laptop satu ini, dan berikut adalah footage lengkapnya. Untuk fiturnya di sini juga nggak kalah lengkap. Dalam segi konektivitas dia menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Dan fitur utamanya tentu saja pada layar yang touchscreen ini. Dan pada paket pembelian kalian dilengkapi juga dengan Lenovo Stylus Pen yang bisa berfungsi dengan menggunakan baterai. Di stylus ini terdapat dua buah tombol yang bisa berfungsi sebagai istilahnya klik kiri dan klik kanan, tapi bisa kalian gunakan juga untuk mengganti settingan-settingan lain dan bisa kalian atur sendiri dalam settingan dari stylus pen yang ini tersebut. Dan dia juga bisa mempermudah kalian dalam hal screen capture dan bisa kalian gunakan juga untuk input method. Jadi kalau biasanya dalam mode tablet gini, kalian bisa menggunakan keyboard yang terdapat di layar untuk kalian bisa search sesuatu, tapi kalian bisa menggunakan stylusnya ini untuk menulis secara manual dalam kolom search ataupun dalam browser kalian. Selanjutnya ada fitur Lenovo Vantage, di mana di sini kalian bisa mengatur banyak hal. Yang pertama mulai dari power, dan di dalamnya sini ada pengaturan juga untuk kalian bisa nyalain atau matiin fitur fast chargingnya. Lalu kalian bisa mengatur soal audio, display, dan juga input seperti biasanya. Dan terakhir ada Smart Assist. Di sini ada Super Resolution, jadi ini fungsinya adalah untuk mengupgrade resolusi dari sebuah video yang sedang ditampilkan di laptop ini. Dan kalau resolusinya kurang, dia akan secara otomatis mengupgrade resolusinya sehingga tampilannya terlihat lebih bagus lagi. Dan terakhir ada fitur juga Windows Hello, jadi kalian bisa login dengan lebih mudah menggunakan pemindai sidik jari yang terletak di bagian bawah dari keyboardnya ini. Dan ini tampilan webcamnya dengan 1080 pixel Full HD dan 30 fps, dan hasilnya untuk gambar sendiri udah sangat bagus banget, cuman sayangnya untuk noise kecil-kecil gitu masih sedikit kelihatan. Dan untuk shortcut untuk shutter kalian nggak ada sama sekali, tapi ada privacy shutter manual, ini bisa kalian geser dan kameranya langsung nggak akan kelihatan. Untuk skor fitur secara keseluruhan ini sangat lengkap banget, jadi kita bisa berikan skor 8,5 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu dan detailnya kalian bisa baca di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i3 1215U dengan total 6 core terdiri dari 2 performance core dan 4 efficient core, serta total ada 8 thread. Untuk performance core sendiri dia punya base clock speed di 1,2 GHz dan boostnya mencapai 4,4 GHz. Menggunakan fabrikasi 10 nm Intel 7 dengan electric case-nya di 10 MB, jadi ini cukup besar juga.
dan TDP prosesor ada di 15 watt. Lalu untuk hasil pengujian sintetis sendiri, di R15 kita bisa dapatkan skor di 854 poin. Untuk K20 single core-nya di 619 poin, lalu multi core-nya di 2057 poin. Dan kita lakukan looping sebanyak 10 kali, dan bahkan kita dapatkan rata-ratanya ini lebih tinggi daripada single run-nya, yaitu di 2211 poin. Dengan suhu rata-rata CPU di 57 derajat dan maksimum menyentuh 97 derajat Celcius. Jadi untuk suhu rata-rata ini lebih rendah dibandingkan dengan i3 pada generasi 11 kemarin. Sedangkan untuk 3D rendering di Blender sendiri, kita dapatkan CPU rendernya di 7 menit dan 14 detik, dan ini tergolong kencang untuk prosesor kelas i3. Dan inilah perbandingan performance prosesor ini kalau kita bandingin sama Intel Core i3 1115G4 yang kemarin ada di MSI Modern 14. Dan waktu pengujiannya itu kita udah upgrade RAM bahkan jadi 12GB dual channel. Dan untuk R15 sendiri kita bisa dapatkan kenaikan performance sebesar 72%. Untuk R20 single core-nya naik sekitar 23%, R20 multicore naik sekitar 62%. Dan untuk Blender CPU kita dapatkan kenaikan juga, yaitu dia lebih cepat sekitar 6 menit 18 detik. Jadi ini hampir 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan i3 1115G4. Untuk RAM bawah laptop ini dia 8GB LPDDR4X dengan speednya di 4266 MHz. Jadi artinya ini sama sekali nggak bisa kalian upgrade. Tapi untungnya ya, untuk RAM yang 8GB aja ini performanya udah kenceng banget, jadi masih aman banget untuk kalian bisa lakukan kegiatan kalian sehari-hari. Sementara untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitas 512GB dan speed rate-nya di 2975 MB/s, sedangkan rate-nya di 1655 MB/s. Ya ini kayaknya yang masih bisa diimprove dari laptop ini. Untuk urusan grafis, laptop ini menggunakan integrated graphics saja, yaitu Intel UHD Graphics, sementara nggak ada dedicated graphics sama sekali. Dan untuk pengujian rendering video di Adobe Premiere untuk video 1 menit 4K K2K Tanpa efek dan hanya single layer, laptop ini mencatatkan waktu di 2 menit 26 detik. Dan kalau kita bandingkan sama performa rendering video di i3 1115G4 kemarin, dia tuh kalah hanya sekitar 15 detik aja. Tapi sekali lagi perlu dicatat bahwa untuk i3 1115G4 kemarin, kita udah upgrade RAM-nya jadi 12GB dual channel. Jadi kalau kita bandingkan performanya sama laptop ini yang cuma 8GB RAM-nya, kita bisa bilang untuk performance rendering video ini masih cukup mirip. Sedangkan untuk performa dari gaming di simulasi menggunakan 3D Mark di Time Spy kita dapatkan skor di 1197 poin. Untuk fast track-nya di 3252 poin, dan kedua poin ini tuh sangat tinggi banget untuk ukuran prosesor kelas i3. Sedangkan stress test-nya udah lolos dengan 97,4%, suhu CPU rata-ratanya di 45 derajat, sedangkan GPU-nya nggak terdetek karena kemungkinan nggak terdapat sensor suhu untuk integrated GPU-nya. Dan berikut ini adalah perbandingan performance dari Intel Core i3 1115G4 dibandingkan dengan yang ini yang menggunakan 1215U. Dan bisa dibilang untuk time spy-nya kita dapatkan 1215U ini unggul sekitar 30%, sedangkan untuk fast track-nya dia juga sekali lagi unggul dengan 42%. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian game realnya kita cuma coba di game-game e-sport yang biasa kita mainkan, dan ini hasilnya. Game pertama yaitu Dota 2 dengan settingan resolusi Full HD Plus 1920x1200 pixel. Untuk grafiknya sendiri kita buat di high dan rata kanan. Tapi ini settingan grafiknya bukan yang full rata kanan ya. Maksudnya kalau kita lihat di video ini, dia kedua dari kanan. Jadi beberapa settingan ada yang mati. Dan ini kita masih bisa dapatkan di kisaran 50-an sampai 60-an FPS. Sedangkan kalau kita buat coba di rata kanan full render, kita dapetin di sekitar 40 sampai 50-an FPS. Tapi ini juga masih playable banget sih. Selanjutnya untuk CSGO dengan setting resolusi tetap di Full HD Plus 1920x1200. Sedangkan untuk grafiknya sendiri kita buat ini di low ya, karena waktu medium tuh masih belum dapat FPS yang playable. Di low ini kita bisa dapetin di kisaran 50-an, ya 40 sampai sekitar hampir 60 FPS. Jadi kalau kalian main-main CSGO pakai laptop ini masih bisa, cuman untuk grafiknya sendiri masih harus disetting ke low. Selanjutnya Valorant dengan settingan resolusi tetap di 1920x1200 pixel, dan grafiknya kita buat di high ini kita masih dapetin di atas 100 fps dan cukup stabil di kisar 120 sampai 140-an fps. Sedangkan kalau nembak lagi dia turun ke sekitar 80 sampai 90-an fps. Tapi ini masih sangat playable banget sih. Cuman untuk game FPS ya, terutama CSGO dan juga Valorant ini mungkin agak ada keterbatasan di frame rate layar yang cuma di 60 Hz saja. Jadi terkesan
nggak terlalu smooth untuk pergerakannya. Untuk opsi update-nya sayang sekali kalian cuma bisa swap SSD bawaannya dengan SSD dengan kapasitas dan speed yang lebih kencang lagi, sementara untuk RAM-nya semuanya tersolder ke mainboard, jadi nggak bisa kalian upgrade sama sekali. Dan berikut adalah footage lengkapnya. Untuk performance dari Intel Core i3 1215U ini benar-benar sangat kenceng banget, dan bahkan bisa dibilang rata-rata ada kenaikan sekitar 50% dibandingkan dengan prosesor Intel Core i3 pada generasi 11 kemarin. Artinya ini kenceng banget dan oke banget untuk kalian bisa lebih leluasa lagi dalam menggunakan laptop ini dalam berbagai macam skenario penggunaan. Dan untuk itu kita bisa berikan skor di 8,5 poin. Untuk ujian dan baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, lalu untuk mode power laptop kita buat di balance, Wi-Fi dan juga backlit keyboard kita matikan. Serta tingkat eksternal layar kita turunkan di 50%, dan kita dapatkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu hampir di 10 jam. Dan kita sangat bersyukur banget dapat hasil segini, karena ternyata untuk generasi ke-12 dari seri mainstreamnya ini punya daya tahan baterai yang sangat bagus banget, sangat bertolak belakang sama seri performance kemarin yang cuma bisa bertahan di maksimum itu 3-4 jaman. Dan ini sangat cocok tentunya dengan penggunaan laptop ini karena harganya di 10 juta. Jadi kebanyakan yang beli itu bakal siswa, mahasiswa, dan juga para pekerja kantoran yang butuh daya tahan baterai yang cukup panjang untuk bisa mengerjakan pekerjaan mereka seharian penuh. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita bisa berikan skor 9 poin. Kesimpulannya, Lenovo IdeaPad Flex 5 generasi ke-7 ini benar-benar laptop yang bisa bikin kalian merdeka melakukan apapun itu. Karena mulai dari modenya yang bisa berubah dari laptop ke mode tablet, kemudian dari segi performance juga meningkat jauh dibandingkan dari generasi 11 kemarin, sehingga untuk penggunaannya juga bisa lebih luas lagi, mulai dari kalian ngerjain tugas, editing, ataupun main game walaupun belum sampai game AAA. Tapi overall nilainya itu sangat oke banget, dan untuk total score setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan di 8,5 poin. Dan segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan, silahkan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah, dan kita akan bisa berdiskusi bersama-sama. Untuk semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi, silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info-info menarik, termasuk juga promo apa aja yang sedang berlangsung di store kita ini. Jangan lupa kalian cek. Dan untuk kalian butuh untuk belanja keperluan IT mulai dari laptop ataupun peripherals lainnya, silahkan kunjungi store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan untuk kalian yang ada di luar Malang, silahkan kunjungi e-commerce kita di Tokopedia, Shopee, Bibi, dan juga JD.id. Segitu aja, saya Christopher, dan berikut ada sedikit pesan-pesan dari teman-teman kita di Kalosa. Kami segenap keluarga besar Kalosa Laptop and Gadget Store mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.